tidy up. Let's tidy up. Let's get together and tidy up. And dance. And freeze. And dance. And freeze. Stop. Freeze. Come over here, please. Are you ready? Get steady. 5, 4, 3, 2, 1. It's time to sit right down. Cak, hai adik-adik. Adik-adik, sempit-sempit. Cap. Hai adik-adik. Apa? Kakak tidak dengar? Hai adik-adik. Oh, adik-adik di rumah apa kabar? Bagus? Hah? Oh, bagus. Nah, sebelum kita mulakan sel kita, mari kita berdoa. Ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kerana Engkau telah menjaga kami sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan mulakan sel kami, biarlah Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Kasih Yesus itu indah bukan? Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di
I'm gonna jump, 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 jump because of Jesus, because of Jesus. Mom! Woo! Wow, bagus loh adik-adik kita melompat di rumah kan? Bagus kan orang? Oh bagus loh. Oke sekarang adik-adik kita bertenang tuh, tarik nafas. Masanya kita untuk menyembah Tuhan kita, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua kunci tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil di dalam Matius pasal 13 ayat 1 hingga 23.
yaitu perumpamaan seorang penabur. Satu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebahagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebahagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebahagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu adalah yang berbuah 30 kali lipat ganda, ada yang 60 kali lipat ganda, dan ada yang 100 kali lipat ganda. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat, yaitu iblis, yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya, main handphone waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya, malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, senantiasa bimbang, takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disimpan di dalam hati, yaitu dengan memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan Anda hari ini? Gambaran yang mana satukah yang adik-adik alami hari ini? Adakah hati adik-adik seperti tanah yang berbatu, bersemak duri, atau tanah yang baik, yaitu tanah yang subur? Kakak ingin mendorong adik-adik supaya menjadi seperti tanah yang baik, supaya apabila kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat sungguh-sungguh melakukan dan mentaati firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan lupa hafal adik-adik. Bye! Halo adik-adik, masanya untuk kita buat craft tangan. Sebelum itu kita perlu beberapa bahan, seperti yang tertera. Pertama sekali, kita ambil kertas size ini, kita buat 4 petak. Nah, pembaris dan pensel. Oke, jadilah seperti ini. Oke, ada 4 petak.
Lalu kita ambil lagi kertas warna yang lain. Guna telapak tangan Anda, adik-adik, kita lekat, kita simpan di atas kertas, lalu kita lakarkan dia. Oke. Selepas sudah lakar, kita gunting. Gunting, hati-hati ya dengan gunting. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Oh, satu lagi kakak lupa, kita perlu lukis burung. Kakak tahu kamu mesti lagi hebat lukis kan daripada kakak. Oke, kita lukis beberapa ekor burung. Oke, selepas sudah lukis, kita gunting ya. Kita gunting dan hasilnya akan jadi seperti ini. Comel kan? Jadi kita ada tangan dan burung, beberapa ekor burung. Lalu kita ambil kertas yang tadi sudah kita bahagikan kepada 4. Kita lekatkan tangan di tengah-tengah dengan gam. Tengah-tengah sini ya. Oke. Lalu, ambil burung yang tadi yang sudah digunting, kita lekat di petak yang pertama. Oke. Lalu, akan jadi seperti ini selepas sudah digam. Lepas itu, kita ambil double tap. Double tap, kita lekat di setiap petak. Oke, selepas itu kita buka dia. Dan kita lekatkan kacang hijau yang tadi kakak cakap. Kacang hijau ini sebagai benih. Oke, kita lekat dia. Lekat di setiap petak. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Selepas itu, kita lukis. Oke, petak yang kedua kita lukis tanah yang berbatu-batu. Macam mana lukis batu? Kamu tahu? Kita lukis dia bulat-bulat sejak seperti ini. Sudah lukis. Tanah yang berbatu-batu, lalu petak yang ketiga di bawahnya kita lukis semak-semak duri. Semak-semak duri yang banyak duri tajam-tajam, kita lukis duri tajam-tajam. Dan kita lukis pokok yang layu. Kalau pokok yang layu macam mana? Daunnya ke bawah sedih begini. Oke, petak yang keempat, yang terakhir, kita lukis tanah yang subur. Tanah yang subur kalau kita tanam benih-benih, dia akan pokoknya akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan buah-buahan yang sehat, yang cantik. Oke, kita lukis ya pokok-pokok. Pokok-pokoknya ada buah-buahan. Kita lukis rumput. Oke, jadi hasilnya akan jadi seperti ini.
Oke, tapi kalau tiada kacang hijau, benih-benih itu kamu boleh lukis sendiri ya. Benih itu lukis kecil-kecil saja. Jadilah seperti ini. Oke, itu saja craft tangan kita untuk minggu ini. Selamat mencoba. Hai adik-adik, masanya adalah pengumuman. Jadi adik-adik di rumah dengar baik-baik ya pengumuman kita. Oke, yang pertama adalah sel kanak-kanak online kita seperti biasa yaitu hari Minggu ataupun hari Ahad bersamaan jam 9:30 pagi. Adik-adik jam berapa? 9:30 pagi, betul. Oke, jangan lambat bangun ya adik-adik, sebab kakak dengar ada yang lambat bangun. Jadi kalau boleh, awal, bangun, awal. Oke adik-adik. Oke, yang kedua adalah yaitu ayat hafalan kita. Nah, kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalan, adik-adik boleh antar pada kakak Elisha. Jadi adik-adik kalau mau menghafal, begini cara dia ya, ambil handphone, menghafal jangan begini. Kalau boleh rakam, dia begini ya, jangan begini. Sebab kalau begini tidak berapa cantik. Kalau begini, baru cantik ya. Jadi suruh mama kamu di rumah kak, kakak kamu kak, abang kamu kak yang mau rakam kamu punya lentu, kamu kasih begini, melintang. Oke adik-adik? Oke, baik. Oke, yang ketiga adalah nah, adik-adik yang berada di rumah juga, walaupun kita sudah sekolah, jadi adik-adik di rumah jangan lupa pertama baca Alkitab ataupun baca firman Tuhan dan juga berdoa. Oke adik-adik? Oke, yang ke berapa? Oke, yang keempat adalah patuhi pesanan ini. Jadi yang pertama adalah cuci tangan. Siapa di sini kalau di rumah kalau makan dia tidak cuci tangan? Ada? Oh enggak ada, bagus. Oke, yang kedua yaitu kita harus jaga jarak. Nah jarak, oke? Ingat pergi mana-mana pun mesti mau jaga jarak. Oke, ingat adik-adik? Oke, yang ketiga adalah kalau kita mau sentuh mata kah, hidung kah, mulut kah, bagian muka nih, kita harus cuci tangan juga terlebih dahulu. Kalau sudah cuci tangan, barulah kita boleh pegang muka kita. Oke, adik-adik? Oke, yang terakhir adalah kita akan memakai pelitup muka. Adik-adik, kalau yang pergi sekolah kah, mau keluar kah, jangan lupa pakai ini. Boleh adik-adik? Oke, nah sebelum kita mau bersurai, kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami. Bapa, biarlah apa yang kami sudah dengarkan firman-Mu, biarlah itu akan tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita jumpa lagi adik-adik. Bye. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Matius pasal 4 ayat 11. Jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.